Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk contoh soalnya, yakni contoh soal keempat untuk bab dinamika gerak lurus. Ini lebih agak melebar lagi, karena kalau contoh-contoh sebelumnya itu dari mulai hukum Newton sederhana, kemudian gabungan dari kinematik dinamika, kemudian jenis gaya yang di dalam lift tadi sebelumnya, elevator, kemudian yang ini yang agak sedikit kompleks lagi, yang dua dimensi, jadi ada kaitannya dengan vektor, jadi seperti itu. Oke, topiknya adalah penjumlahan gaya. Soalnya adalah tentukan jumlah dari dua gaya yang dikenakan pada sebuah sekoci. Pada sebuah sekoci oleh pekerja A dan pekerja B seperti pada gambar. Ini gambarnya. Jadi ada sekoci, kemudian sekoci ini ditarik oleh dua pekerja. Ya, ini pekerja A, kemudian pekerja B. Pekerja A dengan FA-nya, pekerja B dengan FB-nya, seperti itu. Sudut tali, sudut benda yang digunakan untuk menarik, ya, ini anggaplah tali ya, dan talinya masanya kita abaikan, jadi fokusnya di gaya. Yang ini 37 derajat untuk pekerja B, kemudian 45 derajat untuk pekerja A. Pekerja A-nya 40 Newton, pekerja B-nya 30 Newton. Pertanyaannya, berapakah total gaya yang dialami oleh sekoci tersebut? Atau kalau dalam bahasa resminya pada soal itu adalah jumlah dua gaya. Berapa? Seperti itu pertanyaannya. Ya. Oke, kita selesaikan penyelesaian. Jadi sebelum kita menyelesaikan soal ini, tidak perlu saya jelaskan diketahui ya, karena ini sudah jelas. Tinggal kita ubah dalam bentuk diagram gaya. Jadi tulis sistem ini, sistem sekoci yang ditarik ini dalam diagram gaya. Seperti ini diagram gayanya. Jadi ada gaya FA, si pekerja A, ada FB. Ini benda yang ditarik. Jadi FA-nya itu ada FAX, ada FAY, ada FBX, ada FBY. Seperti itu. Jadi seperti halnya bab penjumlahan vektor, maka dalam penjumlahan gaya juga digunakan konsep vektor. Kenapa? Karena gaya adalah besaran vektor. Makanya sebelum masuk ke sistem fisika 2 dimensi, 3 dimensi, maka kita diperkenalkan dulu mengenai bab vektor. Tujuannya adalah ketika kita ketemu dengan besaran yang ada kaitannya dengan arah, maka penjumlahannya juga arahnya dipertimbangkan. Dan solusi matematika yang digunakan itu adalah vektor. Seperti itu. Vektor sudah dijelaskan. Jadi kita lanjut ya, kita bahas. Jadi di sini ada AX, ada AY, kita urai dulu sesuai dengan rumus vektor. Maka AX, FAX, gaya oleh pekerja A ke arah sumbu X, ini kan arahnya ke sana, ke miring begini. Maka unsurnya ada ke sumbu X positif dan ke sumbu Y positif. Unsurnya seperti itu. FA cos 45. 40 dikali 0,707. Cos 45 itu 0,707. 40 itu ini, gaya yang diberi A. Dapatnya 28,28. Kemudian FAY, ya, kita masukkan angkanya, ketemunya 28,28. Sama. Jadi untuk unsur sumbu X dan sumbu Y-nya sama, karena kebetulan sudutnya 45 derajat. Jadi ke sumbu Y dan ke sumbu X sama nilainya. Dan keduanya bernilai positif karena kita mengacu pada Kartesius, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, seperti itu.
Kemudian yang B ini ke bawah ya, yang B berarti yang X-nya ke kanan, yang Y-nya ke bawah. Berarti yang Y negatif. Jadi FBX oleh pekerja B pada arah sumbu X cos 37 derajat itu 0,8 atau 4/5. Jadi 30 kali 0,8 itu 24. Kemudian FBY-nya minus 30 kali 0,6 minus 18. Kenapa kok di sini ada minus? Kaitannya dengan arah. Arahnya ke bawah. Makanya ada tanda minus. Jadi arah gayanya minus seperti itu. Maknanya begitu. Kemudian karena yang dicari adalah jumlah atau resultannya, ya kita hitung saja yang X dengan yang X, yang Y dengan yang Y. Jadi Fx, F resultan X-nya kita jumlah 28 ditambah 28,28 ditambah 24. Ketemunya 52,8. Kemudian yang B juga sama. Kita jumlah. Ketemunya 10,28. Ini kan plus. Ini kebetulan minus berarti kan minus. 10,28. Selanjutnya baru kita hitung nilai resultannya. Ini khusus untuk arah X-nya adalah 52, arah Y-nya 10. Sedangkan yang ditanya itu adalah nilainya, nilai dari jumlahnya. Ini nilai total untuk sumbu X dan untuk sumbu Y-nya. Maka kita gunakan F sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Di sini saya masukkan angkanya langsung. 52,28 kuadrat untuk sumbu X-nya, untuk Fx-nya. Kemudian 10,28 untuk Y-nya kuadrat juga. Kemudian dihitung ketemunya 53 ya, 28. Jadi jumlah gaya yang dialami oleh Sekoci ini itu adalah 53,28. Di mana untuk arah sumbu X-nya 52,28, untuk arah sumbu Y-nya 10,28. Totalnya yang dialami oleh Sekoci gayanya adalah 53,28. Ini sudah menjawab sampai di sini. Namun sebagai tambahan saya tambahkan sebagai arahnya. Biasanya kalau vektor itu kan pertanyaannya besarnya dan arahnya. Arahnya sama. Kita anggap theta ya. Tetanya tangan inverse. Kemudian Fy per Fx. Fy-nya 10,28. Fx-nya 52,28. Ketemunya 11,12 derajat. Dari sumbu X. Ini catatan. Tiap kali kita menggunakan rumus ini ya, maka sudut yang kita dapatkan itu adalah dari sumbu X. Dari sumbu X kemana? Kan begitu. Ke atas apa ke bawah? Dari sumbu X berlawanan jarum jam. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi nilai ini, pucuk sini ini, itu adalah 10. Yang ini. Yang ini, itu 52. Nah ini tetanya. Ini 11. FR-nya yang panjang miring ini itu yang ini. Seperti itu. Jadi untuk contoh 4, menjumlah gaya dengan mekanisme vektor. Jadi gaya yang dialami oleh Sekoci itu totalnya adalah 53 dengan komponennya 52 dan 10,8 ya. Kemudian arahnya kemana? Arahnya 11,12 derajat dari sumbu X. Berarti ini kalau ditarik Sekocinya agak miring ke si pekerja A. Karena dia mengarah ke si pekerja A searah 11,12 derajat dari lurus dari sumbu X-nya. Seperti itu. Ya. Demikian untuk contoh 4. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.